Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maker. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu produk dari Makrindo, yaitu perangkat Nutripin. Perangkat ini atau alat ini yaitu sebuah panel untuk dapat melakukan penyiraman dan pemupukan terhadap lahan perkebunan dengan secara real time dan internet of things, atau bisa di kontrol untuk penyiramannya atau pemupukannya jarak jauh melalui handphone. Di sini saya nggak akan menjelaskan tentang panjang lebar dan langsung saja ke praktek uji cobanya. Di perangkat ini di sini ada dua settingan, yaitu ada dua mode auto yang bisa dijalankan melalui aplikasi, jadi bisa jarak jauh, dan ada mode manual, yaitu bisa dijalankan lewat antar muka atau interface switch yang ada di panel ini. Mungkin sekarang saya akan mempraktekkan terkait mode manual. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu untuk mode manual kita harus memilih selektor di sini. Di sini ada 3 pilihan, yaitu untuk off, mematikan seluruh kontrol, ada manual yaitu mengontrol lewat switch yang ada di panel ini. Yang kedua ada yang auto, yaitu mengontrol melalui handphone. Di sini saya akan mempraktekkan untuk yang manual terlebih dahulu. Nah, setelah di sini kita harus memilih terlebih dahulu kebun mana yang akan kita siram atau pemupukan sebelum kita memilih pemupukan atau penyiraman atau untuk menyalakan pompanya. Hal ini perlu diperhatikan dikarenakan jika kita melakukan pemupukan terlebih dahulu tanpa membuka kebun, maka akan terjadi takutnya akan terjadi pecah pipa pada kontrol air flow-nya. Nah, kita coba untuk pilih kebun 1 dan kebun 3. Nah, setelah seperti ini kita tinggal pilih mau kebun 1 mau siram atau pemupukan atau auto. Untuk auto ini nanti kita bahas kalau sudah di aplikasi. Kita coba ke pemupukan. Nah, untuk indikatornya di sini untuk kontrolnya secara manual sudah menyala. Modenya mode pemupukan, kebun 3 yang akan disiram atau diberi pemupukan, dan kebun 1. Dan jika kita ingin melakukan penyiraman, kita tinggal memindahkan selektornya ke S atau siram. Nah, begitupun dengan pemilihan kebun, kita tinggal pilih mau ke auto, kebun 2 atau kebun 4. Nah, dan ketika sedang terdapat kondisi darurat atau kegagalan fungsi, malfungsi pada alat ini, untuk proses penyiramannya ini bisa kita hentikan dengan secara paksa agar tidak dapat menjadi penyebab kerusakan pada perangkat. Itu tinggal kita menekan tombol emergency switch, otomatis semua kontrol akan mati. Jika kita membukanya kembali, kontrol akan menyala. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan kontrol secara auto atau melalui aplikasi Nutrifenad ini. Nah, di sini nanti mungkin untuk aplikasinya atau untuk akunnya nanti akan kita sediakan sendiri. Jadi nanti pengguna tinggal melakukan login dan aktivasi saja. Nah, ini untuk aktivasi alatnya. Di sini kita tinggal pencet data terkait perangkat yang kita punya. Nah, dan kita sudah memasuki ke halaman kontrol. Kemudian sebelum kita dapat melakukan pengontrolan lewat aplikasi ini, ada yang harus kita perhatikan terhadap panel ini. Di sini ada kita kembali ke selektor pemilihan mode. Nah, ini kita harus pindahkan dari off ke auto untuk dapat menggunakan fitur kontrol otomatis melalui aplikasi. Nah, setelah ini dan untuk switch yang seperti kebun 1, kebun 2, kebun 3, kebun 4 dan siram dan pupuk ini tetap pada pilihan auto. Nah, setelah disetting, kita bisa
baru bisa melakukan pengontrolan melalui aplikasi. Kita akan coba melakukan untuk menyalakan atau untuk menyiram kebun 1. Kita coba kirim. Nah, kebun 1 menyala. Ini indikator kebun 1 menyala, dan ini menandakan kalau misalkan valve terbuka dan sudah menyirami untuk lahan kebun 1, dan indikator penyiraman pun nyala. Nah, ini kita bisa menyalakan keseluruhan lahan. Kita coba pilih lahan 2. Lahan 2 pun ikut menyala. Dan kita bisa mengaktifkan keseluruhan lahan jika ingin melakukan penyiraman. Kemudian jika untuk melakukan mematikan bisa langsung di off kan saja. Langsung kirim, otomatis kontrol akan mati. Nah, kemudian selain penyiraman, di sini pun ada kontrol terkait pemupukan. Untuk caranya sama saja seperti penyiraman. Kita tinggal memilih lahan mana yang akan kita sirami, kita pupuki. Nah, kirim. Nah, di sini indikator kebun 1 dan kebun 2 on dan modenya pemupukan. Dan di status perangkat pun di sini terdapat indikator juga pemupukan hijau lahan 1, pemupukan hijau lahan 2, berarti ini dalam keadaan on.